Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma, tentunya bersama Tia di sini. Seperti yang sudah beredar flyer kita di sosmed RSJ, materinya pada kali ini NPD. Jadi si paling di tempat kerja. Si paling apa ya kira-kira ya? Paling seksi atau jadi apa? Nah, sudah hadir bersama kita di sini Bumil, halo. Boleh disapa Halo, dulu Mbak halo Astri semua. Mayasari, MC psikolog RSJ Mutiara Sukma. Apa kabar Bumil? Alhamdulillah baik. Gimana, Kak Tia? Kak, Kak, oke. Kak atau Mbak ya? Atau Jeng deh, Jeng. aja boleh ya. Iya. Iya, Heeh. jadi nih panggilan akrabnya tuh Mbak Astri, sahabat jiwa di rumah. Jadi kalau misalnya ke RSJ nih mampir, tiba-tiba lihat di jalan, enggak di jalan ya, di Selasar atau ketemu di RSJ, di lingkup Beres ya. RSJ, boleh panggilnya Mbak Astri, psikolog RSJ Mutiara Sukma. Nah, NPD, langsung to the point. Waduh, Aku interogasi. interogasi nih ya. NPD. Heeh, NPD ini apa sih Mbak Asri? Jadi banyak banget kayaknya berseliweran gitu ya di heeh. TikTok, di IG. NPD sering juga dibahas oleh psikiater-psikiater kita ya Mhm. di sosmed. Jadi si paling yang bagaimana si NPD ini boleh dijelaskan langsung? Oke, jadi kita dari apa, huruf NPD itu ya, apa sih NPD Iya. gitu ya. Jadi NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Jadi, termasuk salah satu dari gangguan kepribadian atau gangguan mental, di mana, orang ini merasa lebih, pengidapnya itu menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, lebih penting dari orang lain gitu ya. Terus juga mengagumi dirinya sendiri gitu, membanggakan dirinya secara berlebihan. Jadi rasa percaya dirinya sangat tinggi gitu. Nah, kalau kita bilang tadi si paling ya, temanya ini si Iya, paling di tempat paling. kerja. Ya kalau dari kata NPD itu berarti si paling apa, paling perfect, paling sempurna, paling, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain gitu. Jadi mengarahnya nanti malah, apa, bisa jadi kayak suka ngeremehin orang Ya, lain betul ya. akhirnya gitu, itu kan mengganggu banget di tempat kerja terutama ya selain di keluarga. Lebih ke egois ya Mbak Astri ya. Iya, egosentris Egois, gitu, iya heeh. egois nggak sih sahabat jiwa? Iya, sampai di sini kira-kira ada yang sudah pernah merasakan mungkin punya temen, bestie, or Mhm, pasangan di rumah, ini egois banget ya. Termasuk mhm, tadi kita sebelumnya juga cerita-cerita ya Mbak Astri ya, mhm. playing victim juga termasuk. Apa tadi? Gaslighting. Gaslighting. Aduh, saya nggak tahu. Malah tadi bilangnya Suka gastritis bukan. Ternyata gaslighting. ya memanipulasi juga Nah, untuk iya. mendapatkan apa yang dia inginkan gitu kan. Itu tadi termasuk egois itu. Nah, gaslighting kan memanipulasi dia bentuknya. Jadi bukan hanya sekedar ini orang egois nih, dia NPD enggak juga sih sebenarnya kan. Karena kan kita perlu lihat lagi ke ciri-ciri atau gejala-gejala yang memang sudah ada di DSM atau diagnosis di kedokteran gitu. Oke. Mhm. Sebelum kita lanjut ke gejala-gejala, apakah kira-kira saya juga mengalami? Mmm. Nanti langsung jelaskan ya. Nah, stop dulu. Saya mau Oke, tanya Mbak Asri. heeh. Narsisistik. Sama nggak sih sama narsis nih? Narsis yang dalam artian suka foto-foto, Mhm, selfie, apapun kegiatannya, apapun masakannya ya gitu ya sahabat jiwa di rumah. mhm, Upload foto, upload posting gitu. mhm. Sama nggak sih narsis yang seperti itu sama NPD Mbak Asri? Nah, emang narsis itu kan dari kata, narsis yang kita tahu biasanya itu kan dari kata ini sebenarnya narsisistik ini, dan dia itu diambil, dari bahasa apa, dari salah satu bahasa saya lupa bahasa mana ya. Yang jelas, pernah di tahun 1911 gitu ya, itu dari kata, kesombongan dan kekaguman diri gitu. Narsis itu artinya kesombongan, kekaguman diri. Nah, makanya kenapa dianggap bahwa orang yang narsis itu suka foto, karena dia mengagumi dirinya sendiri kan, "Wah, ini bagus saya foto. Wah, saya cantik ya saya foto," gitu. Tapi beda dengan NPD sendiri gitu, Oke. ya. Maksudnya bisa jadi mungkin ya mengarah ke sana, tapi belum tentu juga gitu. Karena kan kita pasti ada rasa ingin pride diri kita, ingin kita mengagumi diri sendiri gitu kan. Iya nggak? Maksudnya kayak Iya, pasti iya ada betul. rasa percaya diri. Jadi beda ya narsis dengan kepercayaan diri itu. Jadi Heeh. orang yang sangat percaya diri belum tentu NPD. Oh, Gitu. I Jadi see, heeh, betul. jadi bisa jadi karena dia sudah mencapai sesuatu kan jadi percaya diri ya. Mhm. Nah itu hal yang wajar kan, dia mengagumi dirinya dengan apa, "Saya sudah mencapai ini, saya sudah juara satu nih," misalnya kayak gitu.
bisa masuk model nih, Iya. cantik gitu kan. Tapi beda lagi dengan NPD ya, kalau NPD itu bisa sampai dia menganggap dirinya betul-betul lebih baik dari orang lain, walaupun dia mungkin tidak punya pencapaian apapun gitu Iya. sebenarnya, yang akhirnya sampai, orang ada yang lebih baik, dia mungkin bisa jadi sampai, menjegal orang itu misalnya gitu. Itu makanya sampai ada bisa memanipulasi, bisa sampai playing victim segala macam gitu. Jadi lebih Oke. kompleks dari sekedar kita bilang, "Ih kamu narsis ya karena dia suka foto," gitu kan. Jadi lebih kompleks lah yang gitu. Oke. Jadi sahabat jiwa perlu diketahui ya, ternyata narsisnya itu beda dengan NPD. Sama sih katanya ya. Jadi orang kadang nangkepnya Heeh, beda. Jadi iya. perlu diluruskan lagi ternyata NPD ini berbeda. Nah, NPD merupakan salah satu gangguan kesehatan jiwa atau Mental, mental iya. ya, Mbak Salah Astri satu ya. bentuk gangguan kepribadian. Oke, emang Mhm, ciri-cirinya seperti apa sih kalau NPD ini yang paling mhm. menonjol? Paling menonjol tentu, dia merasa merasa ingin merasa pantas ya ini dikagumi oleh orang-orang gitu. Oke, Terus juga, mementingkan kepentingan dirinya sendiri ya. Kalau kita lihat contoh di rekan kerja misalnya seperti apa tuh, kayak, eee, saya harus diterima nih ide saya gitu. Soalnya iya, saya, punya sesuatu saya harus paling nampak, terlihat, ambis menonjol. ambis. Iya bisa Heeh. seperti itu. Nah itu merasa lebih unggul dari orang lain gitu. Jadi kalau, eee, bisa jadi ada orang yang salah kata atau apa mungkin bisa dianggap kayak, "Ih dia ini merendahkan saya ya?" Kayak Oh, gitu. gampang tersinggung juga ternyata Betul. ya si paling ini ya. Iya. Jadi ya dia akan menganggap orang lain lebih rendah, nggak bisa lebih ini dari dia gitu. Oke. Terus bersikap arogan, angkuh, gitu kan, menginginkan kesempurnaan, merasa iri, terancam dengan kehadiran orang yang dianggap lebih pencapaiannya dari dia gitu kan. Terus, juga tidak dapat memahami perasaan atau emosi orang lain. Jadi emang kurang berempati gitu. Jadi mereka jarang banget, eee, misalnya kayak merasa salah gitu. Oke. Jadi kayak, eee, nggak mau meminta maaf duluan kayak gitu. Jadi empatinya memang sangat rendah. Terus sering berhayal juga, maksudnya berhayal dalam hal, lebih sukses dari orang lain, saya ini yang paling cantik, saya ini yang paling sempurna Ya. gitu. Si paling itu tadi. Itu Iya, dia. nyambung lagi. Heeh, betul. Si paling lah, paling perfect, paling Oke. berperan penting di Jadi dalam senter ya, senter mhm. ke dia. Emang penyebabnya apa sih Mbak Astri? Kok sampai bisa separah itu jadinya? Mmm, sebenarnya sama aja ya seperti gangguan jiwa lainnya, tidak bisa kita, apa namanya, menebak dari salah satu aja penyebabnya. Misalnya kayak, "Oh ini gara-gara pola asuh nih, oh ini gara-gara, Oke. apa nih," gitu misalnya, enggak, tapi memang saling berkaitan sebetulnya. Misalnya kayak, hubungannya dengan neurobiologis, adanya ketidakseimbangan, di otak gitu ya, atau misalnya hormon gitu, masalah hormon, atau juga keturunan, misalnya orang tuanya dengan NPD, itu bisa turun ke anaknya Oh gitu. gitu, Mhm, genetik. bisa genetik, bisa jadi karena akhirnya orang tua mengcopy gitu kan, Oke. perilaku atau kepribadian orang tuanya. Nah, terus juga, pola asuh, misalnya seperti kayak terlalu memanjakan atau malah menuntut terlalu tinggi, anaknya "Kamu harus perfect, kamu harus ini," gitu kan. Atau yang terlalu memanjakan dalam artian, berlebihan dalam memberikan pujian-pujian juga. Misalnya kayak, mmm, "Kamu tuh anak yang sempurna, kamu tuh nggak ada yang bisa nggak ada yang lebih lebih rendah dari kamu tuh yang paling perfect," orang tua seperti itu. Jadi kan anaknya, melabel dirinya nih, "Saya ini perfect, saya ini, orang yang paling pinter," gitu kan. Terus juga adanya pengalaman traumatis, misalnya kekerasan juga, atau misalnya kayak mungkin dulu dia dihina-hina, atau keluarga atau dia sendiri sering dikucilkan. Jadi dia eee, membangun mekanisme pertahanan dirinya itu dengan, "Saya nggak mau dihina lagi, saya harus jadi yang perfect, saya harus jadi yang lebih baik dari orang lain," gitu. Gitu. Terus bisa juga karena karakter dan, sifat. Itu sih, penyebab-penyebabnya. Jadi nggak bisa kita tarik, satu hal aja, bisa jadi memang dari semuanya itu memang Ya. mungkin berhubungan gitu. Gitu, Mbak. Jadi nggak bisa kita bilang kalau dia ini merupakan pelaku ya. Siapa tahu sebelumnya dia juga merupakan korban dari Mhm, NPD ini. Jadi mmm, dia ada titik baliknya, "Oh,
saya mau lebih dari dia gitu. Bisa Hmm. gitu juga nggak sih Mbak Astri? Timbul dari situ penyebabnya Heeh. orang itu jadi NPD? Nah, gangguan kepribadian ini kan dari munculnya itu onsetnya itu biasanya dari remaja akhir atau dewasa awal. Oke. Jadi bisa jadi yang seperti itu mungkin dari orang tuanya itu tadi, bukan dari orang sekitar. Mm-mm. Kalau kita udah bekerja gitu ya, misalnya kita nggak punya NPD gitu ya, terus bisa jadi karena orang lain begitu kayak kita ada NPD sekitar kita jadi terpengaruh itu sangat jarang sih terjadi gitu kan. Nah, karena ini termasuk gangguan kepribadian artinya onsetnya itu emang sudah dari kecil kepribadian gitu. Makanya anak-anak itu tidak memiliki kepribadian dan kita bisa tahu kepribadian orang seperti apa itu nanti setelah remaja akhir atau mulai meranjak dewasa. Usia berapa tuh Mbak Astri? Sekitar 16-17 tahun ke atas gitu. Oke. Baru kita bisa betul-betul melakukan tes gitu. Karena kan banyak tuh orang tua mungkin ya karena ini tadi ya, karena apa namanya isu-isu terkait gangguan kepribadian, NPD ini segala macam gitu kan. Jadi orang tua dari udah ada yang minta anaknya untuk dites kepribadian gitu ya sejak kecil Iya, gitu iya. kan. Kok ini anak ini suka gini ya? Kok anak ini aneh begini ya gitu kan. Sebenarnya itu kalau masih kecil itu memang masih terkait dengan lingkungan, terutama interaksi dia dengan orang tua dan sekolahnya seperti apa itu ya Mas. Nah, nanti ketika dia tumbuh beranjak dewasa barulah kita bisa betul-betul ngetes nih, tahu gitu. Akhirnya dia kemana nih? Karena masih usia anak-anak itu masih kayak eksplorasi, masih berusaha mencari tahu, belum belum apa ya, belum dapet lah kepribadian dia A, B, C gitu. Walaupun memang mungkin sudah ada ciri khasnya gitu. Jadi NPD ini kan merupakan salah satu gangguan kesehatan mental. Mm-mm. Berarti bisa berobat ya? Nah, bisa dong. Berarti bisa disembuhin dong ya? Wih. Caranya bisa disembuhin. Sebelum Mm-mm. disembuhin deh. Mm-mm. Caranya saya ini tahu gitu mungkin ya. Mm-mm. Saya ternyata NPD ya. Mm-mm. Kan ego saya tinggi banget nih rasanya. Ah, Kadang kan orang NPD seperti yang pernah saya tonton gitu ya di salah satu podcast. Katanya di situ NPD itu nggak tahu kalau dirinya tuh mengalami hal tersebut gitu. Karena memang egonya tinggi kayak tinggi, gitu. Nah, betul. cara ngeremnya itu bagaimana? Mengkontrol diri kita sendiri. Saya kayaknya udah masuk NPD nih gitu. Nah, Saya harus bagaimana gitu. itu dia jarang banget orang yang NPD itu langsung kayak saya ini kayaknya NPD enggak. Gitu. Iya. Oke, Iya ternyata karena kan begitu. dia iya karena kan dia merasa dirinya paling perfect ya. Artinya dia nggak merasa dirinya itu sakit, dirinya itu kurang gitu. Iya. Kalau kita ngerasa diri kita sakit atau setidaknya mengalami sesuatu lah, kita pasti akan mencari tahu kan. Kalau dia kan enggak, dia udah merasa dirinya itu udah perfect apa adanya dengan dirinya gitu. Jadi jarang banget NPD itu menyadari bahwa dia itu sakit, sakit NPD-nya itu gitu. Jarang banget. Jadi emang biasanya yang akhirnya membawa penderita NPD ini memang orang sekitarnya, misalnya temannya gitu ya, atau pasangannya. Oke. Tapi tergantung lagi sih ya. Kalau misalnya emang mereka apa ya, mungkin sudah diberitahu, dikomunikasikan, oh ya udah gitu, boleh nih saya periksa gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau misalnya, ini Mm-mm. kan jadi si paling di tempat kerja. Mm-mm. Kita bahas tempat kerja nih. Mm-mm. Contohnya Mbak Astri. Mm-mm. Karena kan kalau di tempat kerja kita kerjanya tim, Ya, teamwork. betul. Harus kompak, harus seia sekata, nggak ada yang harus jadi si paling. Hmm. Caranya kita menghadapi yang seperti itu dan cara mungkin saya pribadi saya juga dianggap NPD mungkin sama teman-teman. Nah, gimana tuh meluruskannya Mbak Astri? Eh, Ketawa dulu. telan dulu. Telan dulu. Tarik nafas. Tarik Oke. nafas. Terus. Jadi sebenarnya banyak ya orang yang ambis di tempat kerja, ingin menonjol gitu Oke. kan. Maksudnya dalam artian karena ada apa jenjang karir misalnya, wah saya pengen dapat promosi akhirnya menentukan diri. Nah itu kan kita sebenarnya yang penting kita ini yang memahami dulu gitu NPD itu seperti apa. Betul nggak dia gejalanya seperti itu? Apakah emang akhirnya karena dia hanya karena ambisi aja atau karena dia memang pede gitu. Kan tadi udah Iya. di awal kan pede dengan narsis beda ya gitu. Jadi memang kita harus lihat dulu gitu. Apakah betul nih orang NPD gitu kan. Nah, biasanya hal yang diomongin, yang dia diskusikan itu selalu tentang dirinya sendiri.
Itu. Jadi ketika udah kita lihat punya teman seperti itu dan dia harus diterima segala macam idenya dan dia harus paling menonjol, dia harus paling dipuji gitu kan karena pencapaian dia gitu. Nah, itu udah keren ini ya. Ketika kita tahu menghadapi orang seperti itu pertama adalah jaga jarak. Nah, itu dia, Susah jaga ya. jarak. Bentar dulu. Stop. Teamwork. Heeh. Kan harus kerja bareng. Iya. Masa kita jaga jarak? Nah, Gimana nih kalau kita satu circle apalagi? heeh, Mungkin di pertemanan, heeh. nggak cuma di tempat kerja aja ya, secara luas. Ya Mhm. mungkin di kantor jadi bestie, di luar juga jadi Nah bestie. Jadi itu satu jangan circle. dijadikan bestie. Oh gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih gitu, itu tadi kita observasi, kita lihat gitu. Benar nggak sih dia NPD nih gitu. Karena kan mereka nggak menyadari bahwa diri mereka NPD. Oh, kalau udah kita nggak nyaman, kita ngerasa memang wah ini orang berlebihan nih sepertinya gitu. Ya udah jaga jarak gitu. Karena dari awal NPD itu memang ada yang kelihatan, ada yang enggak sih sebetulnya memang. Tapi kebanyakan sih terlihat sih kebanyakan. Nah itu, jadi intinya setelah kita pahami, kita menerima kondisi oh iya nih si A ini dia FWD nih gitu. Ya kita jaga jarak dalam artian itu jangan sampai jadi bestie gitu ya. Karena akhirnya kita yang nggak nyaman sebenarnya nantinya. Oke. Dia bisa memanipulasi kita, dia bisa merendahkan kita, membuat kita jadi kayak apa ya? Nggak penting jadinya gitu kan. Gitu. Karena dia ingin yang menonjol kan. Gitu. Jadi dalam hal misalnya lagi bekerja tim sewajarnya aja gitu. Nah, misalnya masih nggak nyaman nih seperti itu, ya mau nggak mau kita eh, apa namanya ngomong ke atasan misalnya gitu. Ayo berani nggak? Itu harus diomongin gitu. Itu namanya Iya, dunia kerja ya gitu betul. ya. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman juga. Atau kita mendokumentasikan misalnya perilaku-perilaku dia yang membuat kita tidak nyaman. Seperti itu ada di misalnya merendahkan teman-temannya misalnya. Itu kan bukan lagi soal pekerjaan ya, itu sudah ke arah apa namanya kekerasan ya secara bentuk verbal kan gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya kita dokumentasikan gitu. Atau malah kita bilang ke atasan misalnya saya nggak nyaman nih gitu Pak Bu dengan si A gitu karena dia begini gitu. Terus kata atasan nggak apa-apa lanjut aja gitu kan ada yang kayak gitu ya akhirnya itu tadi kita hanya bisa satu kita nggak usah masukin hati apa yang dia bilang karena kita udah tahu kondisinya dia begitu kedua kita jaga jarak atau malah kalau bisa kita hindari jadi secukupnya aja komunikasinya terkait misalnya pekerjaan apa yang harus dilakukan atau misalnya kita tahu dia bisa nih potensinya dia kan ingin potensinya dia ada sebetulnya makanya dia ingin menonjol gitu kan NPD-nya keluar tapi dia punya potensi dalam pekerjaan itu ya udah nggak apa-apa nih ya udah dia aja yang kerjain gitu kan kalau misalnya nih temennya dalam artian nggak berambisi yang gimana-mana misalnya nah akhirnya tergantung lagi ke jenis pekerjaan juga sih kalau emang betul-betul itu harus bertim ya mau nggak mau harus kita omongin komunikasi Profesional aja. betul. Oke. Jadi kita nggak usah masukin hati itu dalam artian NPD itu nggak menyerang kita secara pribadi dia itu hanya tidak suka dengan uh, pencapaian kita wah dia ini dia terancam gitu misalnya kayak wah misalnya mbak ini kok idenya diterima kok dia bisa dipuji oleh atasan Jadi misalnya DIY gitu. ya, ada aja idenya. Iya. Terus jadinya dia ya udah merasa ini gitu dengan pencapaian orang. Jadi dia bukan terganggu dengan kepribadian kita, tapi lebih Oke. kepada dia merasa terganggu dengan oh ada orang yang pencapaiannya mau lebih melebihi saya ini gitu. Mau menyingkirkan saya sebagai number one gitu. Panas ya? Jadi ya udah akhirnya ya ketika tahu ada kayak gitu udah ya nggak usah dimasukin hati kita atur ekspektasi terutama kayak ini orang pasti berubah yang agak susah juga gitu Iya. uh-uh. Jadi ya udah menghindari kalau bisa kita jaga jarak atau malah apa nggak usah ketemu kalaupun susah gitu ya misalnya rekan kerja pasti ketemu ya nggak apa-apa sewajarnya aja hai gitu apa gitu.
Disclaimer dulu ya. Iya. Disclaimer dulu. Apa nih? Saya tidak ada, pokoknya tidak ada menyangkut apa-apa. Ini cuma ada titipan pertanyaan Oke. gitu. Tadi kan ngomongin rekan kerja. Mm-mm. Kalau misalnya ada apa-apa, ngomongin ke atasan. Mm-mm. Sebaliknya, semisal Mm-mm. atasannya yang mengalami NPD, Waduh. kita sebagai bawahan, bagaimana cara menghadapinya, Mbak Astri? Berhenti kerja gimana? Wah, jangan dong ya, jangan ya Dek ya. Susah ya deh cari kerja zaman Iya, sekarang. betul. Apalagi udah jadi PNS gitu ya, mau mundur kemana kita? Iya juga ya. Oke, kalau ketemu atasan seperti itu, gimana ya? Ngobrol juga kah? Ya tetap sih harus komunikasi. Ya sewajarnya aja. Balik lagi Oke. itu tadi sebenarnya sama aja ya antara kita ke rekan kerja sama atasan yang ada NPD-nya yang seperti tadi saya bilang ya sama aja sih sebenarnya, kayak profesional aja. Atau misalnya dia misalnya kayak bawahan nih punya ide, wah terus tapi atasan yang ngambil idenya biar dia yang dibilang bagus nih inovasinya, paling ini. Ya udah kan kita sebagai bawahan kan akhirnya ya udah kadang-kadang aneh gitu. Tapi kalau merasa tertekan, kembali lagi gitu, jangan sampai kita yang merasa tertekan akhirnya udah kita hindari. Ya mau nggak mau akhirnya meminimalisir interaksi dengan atasan aja. Tapi kalau gimana kalau kita yang ditanya nih gitu, ya namanya sebagai atasan nanya ide ya pasti kita jawab kan. Jadi sewajarnya aja, nggak usah terlalu deket atau gini gitu. Karena kalau yang NPD sama ini kan berarti kan atasan ini dia mau tampil kan, mau lebih unggul. Artinya bisa jadi bawahannya nanti malah direndahkan misalnya, dikritik berlebihan. Nah, ya udah kita jangan ngambil hati karena kita tahu dia NPD sih gitu. Jadi nggak usah diambil hati, nggak usah terlalu berekspektasi. Syukur-syukur kita bisa menghindari atau malah pindah gitu kan. Gitu. Iya. Jadi sebagai kita orang yang normal, ya udah kita jangan ngambil hati dan akhirnya kita slow aja sebenarnya. Jangan terlalu dimasukkan ke hati, jangan terlalu dibawa beban pikiran gitu. Itu tipsnya. Menyelamatkan diri sendiri kali ya. Iya, menjaga kesehatan mental kita juga. Betul. Seperti tema HKJS kita sahabat jiwa yang tahun ini ya, menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Betul ya Mbak Astri? Iya, betul. Oke. Jadi Mbak Astri, tadi kan ngomong bisa sembuh. Gimana sih caranya nyadarin misalnya nih, itu kan rekan kerja kita gitu ya, di tempat kerja, kita tahu bagaimana kehidupannya, kita mau tapi kan itu kepribadian ya Mbak Astri ya, gimana sih cara kita merubah orang itu, seperti itu, biar nggak NPD? Mungkin bukan biar nggak NPD berarti mencegah atau kita mau ngobatin? Dia sudah NPD, mau merubah, kayak kita lagi pacaran nih, saya mau merubah doi biar berhenti ngerokok gitu, gitu. Gimana tuh? Bertahap sih. Jadi misalnya kita punya rekan kerja atau pasangan misalnya NPD. Wah susah nih gitu, malah dia menderita jadinya. Mau nggak mau ya dibawa harus komunikasi. Itu emang susahnya NPD ya. Mereka akan kekeh merasa bahwa saya nggak apa-apa. Ini saya nggak masalah. Kenapa sih gitu kan? Nah, memang akhirnya kita komunikasikan dengan orang ini gitu, si A ini misalnya. Yuk kita coba ke psikolog kayak bahasanya agak halus gitu. Jangan bilang bahwa kamu nih NPD deh, ayo kamu cek aja gitu. Itu kan akan menghancurkan pride-nya dia gitu kan. Jadi pelan-pelan kayak temenin aku ke psikolog dong gitu. Ayo siapa tahu kamu mau nanya sesuatu nih gitu, atau ini gitu. Jadi kayak pelan-pelan aja ngomongin gitu ya. Ada pengen periksa yuk gitu atau apa gitu. Jangan bilang langsung bahwa dia NPD gitu, karena kan yang ngomong ini juga bukan dokter dan belum tentu dia NPD ternyata misalnya gitu kan. Nah jadi ya udah bawa, misalnya dia mau, syukur mau, ya udah dibawa ke dokter. Nah biasanya nanti ya karena pertama pasti ke psikiater, tapi nanti tetap bekerja sama juga dengan psikolog misalnya kayak gitu, misalnya dengan terapi dokter dengan
obat-obatan misalnya atau dengan terapi juga gitu. Jadi bisa sebenarnya disembuhkan gangguan kepribadian itu. Tapi memang agak sulit karena Bertahap. betul Betul. bertahap karena jadi kayak mungkin yang dia egois ini 10, ya paling kita kurangin jadi 5. Jadi tetap ada walaupun memang akhirnya tidak terlalu ekstrim gitu seperti gangguan kepribadian. Atau mungkin kita ajak jalan-jalan ke pojok healing bisa nggak Mbak Asri? Kan di situ ada screeningnya juga sahabat jiwa. Jadi kegiatannya iklan bentar ya Bu ya, sabar ya. Boleh. Jadi untuk men-screening, nah tadi kan ngobrol-ngobrol tentang NPD ini bisa diajak ke psikolog gitu pelan-pelan Mbak Asri ya, atau ke psikiater. Nah, buat sahabat jiwa mungkin nih hari Minggu ada waktu buat Car Free Day, kebetulan lewat di depan Hotel Grand Madani, boleh tuh diajak CS-an kantornya atau teman-temannya gitu ya, mampir ke situ buat screening kesehatan mental. Karena yang rupanya biasa-biasa aja gitu Mbak Astri ya, seperti NPD yang Mbak Astri bilang tadi gejalanya ada yang tampak dan nggak tampak gitu ya. Kita rupanya biasa-biasa aja, mungkin ada mengalami gangguan kesehatan mental seperti itu. Jadi bisa di-screening di situ dan langsung konsultasi gratis dengan psikiater dan psikolog. Kegiatannya setiap hari Minggu di Car Free Day Udayana depan Hotel Grand Madani. Nanti ketemu Mbak Asri juga di situ. Iya, betul. Jadi seberapa penting sih Mbak Asri kita menjaga kesehatan mental kita? Kalau misalnya dalam lingkup nggak dipungkiri ya, namanya kita bersosialisasi, hidup sosial. Hidup sosial. Banyak ketemu orang, apalagi kalau saya sih menganggap tempat kerja itu adalah rumah kedua saya. Betul. Ya karena deketan sih rumahnya. Tapi memang benar gitu. Kita Iya. harus menganggap kantor itu rumah kedua karena apa ya? Karena sebagian hari kita itu Betul. dihabiskannya di kantor gitu. Kita akhirnya lebih dekatnya juga dengan rekan kerja, udah menganggap rekan kerja keluarga gitu. Iya. Kalau dapetnya yang gak nyaman ya itu pasti akan ke kesehatan mental kita juga akhirnya. Apalagi kalau ketemunya sama yang si paling ya. Iya, itu dia. Makin lah gitu kan. Gitu. Untung-untung kita punya karakter yang slow ya kayak nggak usah dipikirin Allah gitu kan. Untung-untung, tapi kalau gimana kalau emang udah ada rasa cemas, dia udah ada stres segala macam yang memang mungkin kapasitas mentalnya toleransinya lebih kurang gitu kan terhadap hal-hal seperti itu kan akan berdampak gitu ya. Itu makanya sangat penting kita menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja gitu. Jadi kalau kita stres kan akhirnya nggak bisa mikir ya. Betul, pengaruh ke kerjaan juga. Betul gitu. Punya ide apa gitu kan masih ditanya pasti nggak bisa mikir kan gitu karena stres gitu. Itu makanya kita harus menjaga kesehatan mental penting juga gitu. Nah perlu juga kesadaran sih sebenarnya dari orang lain bukan hanya kita nih gitu ya. Untung-untung kita kerja di RSJ yang paham mental have fun gitu ya. di sini. Aku sangat berbahagia kerja di sini. Sejujurnya Tia tuh sangat seneng banget di sini karena kalau ada masalah curhat ke Mbak Astri, ada psikiater dan kita di sini kayaknya menjaga kesehatan mental banget ya. Iya gitu kan. Jadi syukur-syukur ya, tapi gimana yang di luar sana gitu ya, kerja yang mungkin banyak target belum ketemu si paling gitu kan. Gitu. Jadi untuk mendapatkan kita lingkungan kerja yang kondusif, yang aman, yang nyaman, yang bebas dari rasa tertekan itu memang butuh kekompakan dari semua, dari atasan, dari semua gitu ya, bukan hanya kita aja nih yang nyadari diri sendiri gitu. Akhirnya kalau dari semua yang nggak bisa berperan untuk menjaga lingkungan lingkungan kerja dengan baik ya pasti juga susah gitu. Jadi memang butuh kesadaran semua orang. Nah mungkin itu tugas Mbak Tia sebagai promosi kesehatan. Salah satunya sahabat jiwa boleh nonton secara rutin ya acara Bincang Jiwa yang ditayangkan di YouTube RSJ Mutiara Sukma nih buat menjaga kesehatan mental karena banyak banget materi-materi edukasi, namanya juga Bincang Jiwa, jadi kita bincangnya tentang jiwa setiap hari Rabu tentunya ya jam 8 malam pasti diupload oleh teman-teman Humas. Nah, saya pernah nonton nih Mbak Astri, saya pernah nonton salah satu podcast yang bahas tentang NPD juga, di mana dia itu menyebutkan bahwa pelaku atau si NPD ini kalau dia melakukan hal tersebut, dia nggak akan merasa apa-apa, dia akan tetap merasa aman
Dan yang makan hati itu malah lingkungannya. Seperti itu ya Memang. jadinya ya. Iya memang. Jadi orang dengan NPD ini tentu akhirnya punya masalah di masalah keluarga, Oke. dalam pekerjaan dan juga pertemanan gitu, lingkungan sosial terutama. Ya, dengan lingkungan sosial terutama ya, dari lingkup kerjaan gitu segala macam. Karena ya dia bukan mengganggu ya, mengganggu gitu kan orang lain kayak gitu. Atau tanda kutip toksik. Nah, mirip-mirip lah. Iya, jadi sahabat jiwa di rumah penting banget ya untuk kita selalu men-screening. Nggak cuma fisik aja yang di-screening ya, Mbak Astri ya. Ternyata mental juga bisa ditahu, bisa kita screening, deteksi secara dini bagaimana kondisi kesehatan mental kita. Apakah kita ada gangguan cemas, depresi mungkin, atau pernah ada rasa ingin bunuh diri. Jadi itu boleh di-screening, sahabat jiwa salah satunya bisa mampir ke Pojok Healing atau dengan mendownload aplikasi Mutiara Sukma. Nah, jadi di aplikasi Mutiara Sukma ini macam-macam banget fiturnya, salah satunya yaitu ada lapor budir, layanan pencegahan orientasi bunuh diri. Di situ bisa konsultasi langsung 24 jam oleh psikolog RSJ Mutiara Sukma. Dan juga ada kolom screeningnya, jadi teman-teman dan sahabat jiwa di rumah bisa tahu kondisi kesehatan mentalnya. Oke, seperti itu. Ngomong-ngomong, Apa tuh? NPD itu juga bisa ngalamin gangguan kesehatan mental. Selain NPD-nya kan udah gangguan kepribadian ya. Oke. Tapi mereka juga bisa mengalami yang namanya depresi cemas. Oh, dia malah kayak jadi bumerang jadinya ya? Ya, betul. Karena fantasi mereka kan ingin sempurna, tapi mungkin ketika di lingkungan ada tuh yang mendukung ini dia gitu. Jadi kayak mungkin dia nggak berhasil atau apa, itu kan bikin beban juga buat dia, akhirnya timbul depresi, gangguan kecemasan, bahkan ada yang bunuh diri misalnya, kecanduan alkohol, itu bisa jadi penyertanya gitu dengan orang yang NPD. Macam-macam ya akibatnya. Iya, makanya memang selain dikena orang sekitarnya, ya itu juga bisa jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Makanya memang betul kita harus tetap pelan-pelan menyadarkan penderita NPD ini bahwa dia butuh bantuan gitu. Oke. Jadi itu pentingnya sahabat jiwa, ngobrol sama teman di kantor atau teman-teman di sekolah mungkin buat adik-adik yang masih sekolah gitu ya, di sekolah atau di kampusnya. Boleh diajak ngobrol. Pentingnya ngobrol tuh penting banget ternyata Mbak Astri ya. Betul. Membuka segalanya, asik. Buka apa tuh? Bincang jiwa. Membuka hati. Iya. Aduh, sudah lengkap banget kayaknya nih kita bahas tentang NPD Mbak Astri. Kira-kira ada ini nggak sih? Kata-kata mutiara, asik. Mutiara Sukma. Ada pesan-pesan nggak sih buat penderita NPD atau mungkin sahabat jiwa yang sekarang rekan kerjanya atau bestinya ada yang mengalami NPD, lagi makan hati banget, kira-kira ada pesan-pesan nggak Mbak Astri? Bersabarlah. Enggak. Gimana ya, ini sebenarnya nggak hanya kita berhadapan dengan NPD aja sih ya. Bahkan dengan diri kita, misalnya lagi mengalami gangguan kesehatan mental gitu, atau mungkin adanya gangguan lain-lainnya gitu, bahwa yang penting kita menyadari apa yang orang lain rasakan dan diri kita, meningkatkan awareness kita terkait tentang diri kita sendiri maupun orang lain, agar kita bisa gitu membantu diri maupun orang lain, dan menjaga akhirnya lingkungan menjadi lebih sehat mental. Jadi penting banget kita menjaga kesehatan mental kita sendiri maupun kesehatan mental kita di tempat kerja, di rumah, dan dimanapun sahabat jiwa berada. Karena itu ngaruh banget sama progres kerja kita kalau lagi di kantor ya. Risih juga kan ya kalau kerja sama orang yang seperti itu kan ya. Jadi kinerja kita mungkin jadi menurun dan segala macam. Pentingnya ngobrol sama teamwork. Iya. Jadi harus saling kenal, harus saling membangun chemistry Mbak Astri ya. Betul sekali. Kayak kita ini. Iya. Ngobrol aja gitu ya. Walaupun beda ruangan gitu ya, beda profesi. Bisa chatting WA.
Oke, mungkin itu aja Mbak Astri Iya, tentang NPD oke. yang jadi si paling dalam dunia kerja. Semoga Mm-mm. sahabat jiwa di rumah nggak mengalami hal seperti itu ya. Ya, Dan kalaupun sedang mengalami, silakan sahabat jiwa cerita, ngobrol. Kalau misalnya nih sahabat jiwa sekali lagi lewat di Car Free Day, boleh deh sama teman kantornya lagi lewat gitu ya diajak screening. Karena screening itu diperuntukkan untuk semua orang. Semua orang yang masih bernafas. Nah, saya pernah ini dengar satu kalimat nih. Semua orang yang masih bernafas pasti punya masalah. Entah itu masalah apapun. betul. Jadi kita nih semua umat, semua manusia perlu memeriksakan kesehatan mentalnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bincangkan dalam acara Bincang Jiwa episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Akhir kata Tia undur diri dan Mbak Astri di sini pamit. Pamit. Terima kasih and bye-bye. Bye-bye.